Halo Sobat Survei semuanya, kali ini kita mau penggunaan dasar nih. Penggunaan dasar dari Total Station. Ini Total Station tipe mereknya SHOT tipenya NTS 332R10 gitu. R10 itu nandain lasernya itu 1 kilo gitu. Lasernya 1 kilo dan akurasinya itu 2 detik gitu. Oke. Sebelum pertama mulai, pasti semuanya juga pasti disentring dulu ya. Pertama kita dilihat di sini dulu sentringannya. Sentringannya harus dipasin dulu. Oke, ini udah pas. Tadi saya pasin dulu sebelum dimulai video. Kalau udah pas, kita ke nivo. Ini namanya nivo kotak. Boleh dilihat ini. Ini nivo kotak tapi bulat gitu. Wait a minute. Who are you? Itu nggak tahu saya itu yang nyiptain namanya itu dari mana. Pertama, cara masukinya itu naik turunkan statif dulu terlebih dahulu. Ini dinaik turunkan hingga si nivonya itu masuk sedikit aja, nggak usah ke tengah, terlalu ke tengah. Yang penting masuk dulu ke tengah sedikit aja gitu. Ini udah masuk sedikit gitu, nggak ke tengah tapi masuk sedikit dulu. Terus kemudian kalau udah nivo kotak, kita ke nivo tabung gitu. Ini baru bener namanya. Ini nivonya soalnya bentuknya tabung gitu. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Ini dengan cara seperti di video sebelumnya, skrup 21. Skrup 3 skrup pemutarnya diputar. Ini dengan cara 2. Diputar ke sini, dimasukin lagi dengan cara 1. Boleh dilihat. Dimasukkan ke angka 1. Sip. Nih kalau udah masuk, baru alat baru siap digunakan gitu. Oh, dikit lagi. Hup. Nih udah masuk, alat baru siap digunakan gitu. Jadi sebelum disentring, alat itu jangan digunakan dulu gitu. Sentring dulu, baru alat digunakan gitu. Oke. Terus selanjutnya. Ininya ke tengah. Ini juga harus ke tengah ya. Nah itu harus ke tengah ke titiknya gitu. Nah oke, next aja. Nih kalau udah si menu dari SHOT ini, SHOT NTS 332 ini hampir sama Topcon seri GTS. Boleh deketan, seri GTS itu hampir sama. Ya kita enak. Ini di sini ada bintang, ada power, itu tombol biasa lah, ada angular, ada tombol distance. Kita ke menu pertama. Nah, di sini ada menu data collect, program, memory manager, adjustment, info. Oke. Nah, untuk pengukuran kan harus bikin job dulu nih. Dibikin job itu di data collect gitu. Kalau udah bikin job dulu, ini kasih nama jobnya gitu. Misalkan kita ngasih nama BNT aja deh ya. Ini baik buat menghapusnya. Harus cepat itu. BNT. Oke, kalau udah di enter. Nah, ini ada input CCPT itu buat masukkan body alat. F2 itu ada input backset. Seperti biasa kita masukkan koordinat body alat dulu di F1. Nih, oke. Kita masukkan di input. Di PT-nya seperti biasa kita kasih 1 aja boleh. Ini buat ngeganti numerik. Ini F3. Ini char itu berarti dia angka, huruf. Ini numerik itu angka gitu. Angka 1 misalkan. Kita enter. Terus ada kodenya misalkan seperti biasa kita kasih BM. Saya pengen BM5 aja. BM5 soalnya BM1 itu udah sering. Kita masukkan tinggi alatnya. Tinggi alat itu diukur dari bawah sampai sini nih, ada tandanya. Dari bawah ini atau ke sini. Ada tandanya itu buat pengukurannya gitu. Misalkan kita masukin 1,6. Kalau udah di enter. Kalau kelihatan. Nah, kalau udah di enter, ini bisa dipencet ini F3. Nah,
Ini buat masukin si koordinat berdialatnya di NEZ. Masukinlah si koordinat berdialatnya gitu. Misalkan saya pengen pakai lokal aja. Kalau punya koordinatnya harus dimasukin ya. Jangan kayak saya. Ini soalnya cuma contoh. Ini 700. Nah. Kalau udah di save aja. Save dia itu ngasih tanda mau di save apa enggak gitu, di save aja. Yes. Nah, tadi F1 ini udah. F1 itu input OCCPT itu udah. Jadi si menu ini tuh enak gitu. Dari F1 udah, terus F2, terus F3, F4 gitu aja terus gitu. Kan tadi F1 udah. Terus sekarang F2 input backset. Kita masukin backset kita berapa gitu. Kita masukin input di backset saya tadi kan ininya 1 ya. Sekarang pengen 0 aja nih. Saya pengen 0. Jadi pengen 0. Oke. Si BM-nya kan tadi BM5. Saya di belakang itu kan karena backside itu back itu arah belakang. Kita misalkan kasih namanya kurang cepet. BM 4 kan tadi BM 5. Nah, masukinlah si tinggi backset kita berapa. Kita arahin dulu ke backset kita. Diarahin dulu. Nah, itu. Oh, ini guys lupa belum dibuka, guys. Ini penutupnya ya guys ya harus dibuka. Maaf. Iya. Oke. Jangan dilihat jemurannya ya guys ya, karena kita juga sambil refreshing juga di sini guys. Oke, dimasukkan tingginya misalkan itu tuh tingginya misalkan 1,3 aja. Baru enter. Kalau diarahin base, masukin si koordinat base itu. Misalkan saya nggak punya ini, dimasukin aja nggak apa-apa. Yes. Kalau nggak ada, soalnya saya nggak punya koordinat si pemegang prismanya. Kita di NEZ biar tahu sih koordinat si itunya. Tuh dia udah langsung ketahuan gitu. Sip. Untuk selanjutnya kita kan tadi ini udah nih si OCCPT udah, backset udah. Tadi F1 udah, F2 udah, terus kita ke measure F3 di measurement. Kelihatan? Oke, di F3 ini ada measure. Masuk ke measure. Kita arahkan target-target kita yang mau kita topo. Misalkan saya mau topo arah yang jauh. Coba yang jauh ya. Yang jauh. Si rumah itu tuh yang jauh di sana. Saya rumah itu berapa meter dari sini saya pengen tahu. Oke. Udah, Miss. Oh, oke, udah. Oke, kita input kasih nama si poinnya. Misalkan kalau saya itu si BM itu angka satuan, BM backset foreset itu satuan. Kalau si detail dia itu biar ngebedain buat di pengolahannya, dia itu ribuan biasanya. Ribuan atau ratusan juga boleh. Ribuan. Oke, itu sebenarnya gimana penggunanya sih, mau apa, yang penting waktu pengolahan data itu nggak pusing gitu. Itu kita kasih nama ini misalkan rumah RM, saya singkat ya, RM. Oke, misalkan tingginya 1,3. Oke, enter. Kita miss. Kita pakai sudut atau koordinat atau angle. Saya pengen koordinat biar nggak ngolah lagi nantinya gitu. Saya coba ya. Oke, udah diarahin belum? Nah, ini tuh ada low bed. Untuk next video mungkin kita dicas dulu ya biar enak buat kedepannya. Itu kalau jaraknya itu bisa 700-800 meteran dari sini ke rumah sana. Boleh dilihat rumah yang itu tuh. Tadi belum sempat dilihat si jaraknya itu karena lowbat tadi. Untuk next kita mau cas dulu, kita coba lagi gitu. Oke, thank you. A few moments later. Maaf ya tadi kepotong soalnya baterainya tadi low, sekarang udah dicas. Kita lanjut lagi yang tadi kita membuktikan kekuatan jangkauan dari alat ini berapa. Oke, langsung aja dicoba. Kita coba dulu yang deket-deket dulu dah ya. Dicoba yang deket. Misalkan ke sini dulu. Kita langsung enter. Kita miss. Kita buat. Oke. Ini langsung di SD. Bentar. Kelihatan? Bentar. Langsung SD.
Nah, ini 642 masih oke. Kita lanjut lagi. Targetnya yang mana? Targetnya itu yang itu tuh. Wah, bingung saya juga yang mana itu jauh. Ada targetnya? Kurang kelihatan ya. Nah, rumah yang biru itu tuh. Rumah yang biru. Oke, kita udah. Kita naikin coba sekarang. Kita naikin lagi dikit. Ambil situasi yang lain di jaraknya kita lebihin. Kita jauhin coba ya. Alatnya itu masih kuat apa enggak? Up. Nah, kita miss lagi. Boleh lihat. Di miss. Miss. Oke, baru SD. Nah, ini 858 meter masih kuat. Mau dicoba yang lain lagi, kebetulan itu tadi jarak yang paling jauh yang objek yang kelihat. Soalnya kalau nembak ke pohon nanti itu banyak goyang, jadi itu akan susah nembak yang gitu. Oke, mungkin pembahasan yang lain di next video. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.